Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam program Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menggugah hati Tuhan. Tema ini saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudaraku sekalian, tentu setiap orang yang percaya memerlukan belas kasihan Tuhan. Kita memerlukan belas kasihan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, karena kita menyadari bahwa kita sebagai manusia banyak keterbatasan dalam segala hal untuk menghadapi persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Banyak hal yang tidak dapat kita pecahkan, masalah-masalah yang hadir di dalam hidup kita. Untuk itu kita memerlukan kuasa dan kekuatan Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan belas kasihan Tuhan karena kita menyadari bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, kita datang kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan, dan memang itu tepat karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kita datang kepada Dia untuk meminta belas kasih-Nya dengan cara menggugah hatinya, yaitu dengan menyenangkan hatinya dan melakukan kehendak-Nya. Dalam nats ini ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan yang sedang menantikan Tuhan Yesus lewat di sana untuk meminta belas kasihan agar mereka dapat melihat. Untuk itu mari kita belajar bagaimana dua orang buta ini sehingga mereka dapat menggugah hati Tuhan Yesus dan mendapatkan belas kasihan. Hal yang pertama yang kita pelajari adalah mereka mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang Yesus adalah pintu awal untuk mengenal Dia. Ketika kita mengenal Yesus, maka kita percaya akan Dia. Kedua orang buta ini, mereka mendengar dan mengenal siapa Yesus, sehingga mereka memiliki pengharapan yang penuh bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang mereka perlu, yaitu agar mereka dapat melihat. Itulah sebabnya kedua orang buta ini menanti-nantikan Tuhan Yesus lewat di sana, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membuat mereka dapat melihat, sehingga mereka berseru dan meminta belas kasihan Tuhan. Saudaraku, di tengah mereka meminta pertolongan Tuhan, yang mereka dapatkan adalah bukan dukungan dari orang banyak, tetapi orang banyak itu menegur mereka dan menyuruh mereka untuk diam. Saudara, disinilah kita belajar bahwa untuk menggugah hati Tuhan itu ada banyak tantangan yang dihadapi. Bukankah hal ini juga sering kita mengalami di dalam pengalaman-pengalaman iman kita? Di saat kita ada di dalam pergumulan iman, kita mengharapkan dukungan teman-teman, saudara, sahabat, bahkan teman pelayanan kita. Namun yang kita harapkan itu sering kita tidak dapat dukungan. Sebaliknya menjadi batu sandungan bagi kita untuk percaya. Namun dalam hal ini kita belajar tentang dua orang yang buta yang dicatat di dalam nats yang sedang kita renungkan pada pagi hari ini. Mereka tidak berhenti untuk berseru sekalipun mereka disuruh diam. Namun mereka terus untuk berseru meminta belas kasihan Tuhan. Demikian juga kita, saudara, bila kita mengalami tantangan kehidupan, tantangan pergumulan, bahkan kita tidak mendapatkan dukungan dari siapapun, jangan pernah berhenti untuk berseru dan meminta pertolongan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk meminta belas kasihan Tuhan, karena Tuhan menghendaki orang-orang yang tidak gampang putus asa, yang tidak gampang putus pengharapan. Milikilah iman untuk percaya bahwa Tuhan pasti jawab doa. Lihat apa yang terjadi kepada dua orang buta ini ketika mereka tidak berhenti untuk berseru meminta belas kasihan Tuhan. Hati Tuhan tergugah dengan belas kasihan sampai Tuhan Yesus berhenti untuk menanyakan kepada mereka,
apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudaraku, camkan ini. Di saat kedua orang buta ini tidak pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan dan tidak pernah berputus asa untuk meminta belas kasihan Tuhan, maka Tuhan tergerak dengan belas kasihan dan menjamah mata mereka, sehingga seketika itu juga mata mereka melihat. Saudaraku, jangan pernah berhenti untuk berdoa, berseru meminta pertolongan Tuhan. Jangan berhenti untuk beriman kepada Dia. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan Yesus, sebab lambat atau cepat Tuhan Yesus pasti jawab doa. Saya teringat perumpamaan yang dibentangkan oleh Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Lukas pasal 18. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudaraku, apa yang kita pelajari di sini? Pertama adalah banyak mendengarkan Injil tentang Yesus. Yang kedua adalah jangan berhenti untuk berdoa sekalipun banyak tantangan. Dan yang ketiga adalah miliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Bila kita memiliki ketiga hal ini, hati Tuhan pasti tergerak dengan belas kasihan. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.